Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Asesmen dengan Biografis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Putri. Perkenalkan, nama saya Septiani. Memperkenalkan diri, nama saya Zakia. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metode biografis dan tujuan biografis. Yang pertama yaitu pengertian metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis oleh individu yang bersangkutan atau ditulis oleh orang lain. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan atau oleh orang lain. Surya Brata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk memahami individu adalah yang pertama, biografi, kedua, autobiografi, ketiga, buku harian, keempat, kenang-kenangan masa muda, dan yang kelima yaitu case history. Selanjutnya yaitu tujuan biografis. Yang pertama, tujuan umum dari biografis adalah memilih, menyusun, dan mengembangkan instrumen biografis sebagai teknik asesmen, bimbingan, dan konseling, dan mengadministrasikan catatan-catatan biografis untuk mengungkap masalah-masalah konseli. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari biografis adalah yang pertama, merancang atau mempersiapkan dengan benar berbagai bahan yang hendak dipahami dengan metode biografis. Yang kedua yaitu melaksanakan metode biografis. Yang ketiga, melakukan analisis hasil biografis. Dan yang keempat, memanfaatkan hasil biografis untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ajeng Putri. Materi selanjutnya yaitu tentang biografi, di mana biografi yaitu tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi biasanya berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Kelemahan dari metode ini yaitu sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang ditulis dalam biografinya. Karena itu, dalam menganalisis dan menginterpretasikan data biografi harus dilakukan secara hati-hati, tidak langsung menerima tulisan secara mutlak. Disarankan konselor tidak menggunakan metode ini secara tunggal, melainkan dilengkapi dengan autobiografi, buku harian, dan sebagainya. Biografi merupakan catatan pribadi seseorang yang ditulis oleh orang lain seperti guru, orang tua, temannya, maupun saudara dan yang lainnya. Biografi ini biasanya berisi tentang perjalanan hidup anak, perkembangan anak, cita-cita dan harapan anak, dan yang terakhir yaitu pengalaman mengesankan yang dialami oleh anak. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pengertian autobiografi, di mana autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi, autobiografi merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Metode ini cukup sulit dikarenakan siswa maupun konseli masih meragukan kemampuannya untuk menuliskan diri sendiri tentang apa yang dialami dan dirasakannya. Kalaupun siswa itu mampu, masih perlu dipertanyakan dan dikaji kebenaran tentang apa yang dituliskannya. Apakah merupakan kejadian yang sebenarnya yang mempengaruhi kehidupannya atau hanya merupakan akibat sampingan dari yang akan diungkap. Kesulitan lain yang mungkin dihadapi adalah keterbukaan palsu pada konseli, dalam arti
siswa atau konseli hanya mau menuliskan hal-hal yang baik saja dan dengan sengaja konseli sengaja menyembunyikan hal-hal yang kurang baik. Misalnya kebiasaan membolos, kebiasaan mengambil sesuatu milik teman atau orang lain, kebiasaan tidak belajar, kebiasaan merokok, dan kebiasaan mengonsumsi miras. Untuk mengecek kebenaran tulisan tersebut, siswa diminta untuk menuliskan autobiografinya secara berulang-ulang. Autobiografi mempunyai dua bentuk, yaitu autobiografi yang terstruktur dan autobiografi yang tidak terstruktur. Baik, autobiografi berstruktur yaitu autobiografi yang dalam penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan lebih dahulu. Jadi di sini konselor memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara menulisnya dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing penulis ataupun siswa. Membuat hal-hal yang menarik, tidak terlalu sukar dan telah biasa dikenal oleh siswa. Sebab dengan demikian siswa akan mendorong lebih detail dan menceritakan tentang dirinya sendiri. Biasanya pernyataan atau pertanyaan yang sederhana dan bersifat pribadi lebih menarik siswa untuk menuliskannya. Misalnya, kegiatanku pada waktu libur semester. Yang kedua, bagaimana saya memecahkan masalah saya. Yang ketiga, pergaulan saya sehari-hari dengan teman sekelas. Dan yang keempat yaitu pengalaman hidupku yang paling mengesankan. Selanjutnya yaitu tentang autobiografi tidak berstruktur. Autobiografi tidak berstruktur adalah autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Dasar pandangan teknik ini adalah siswa dapat lebih banyak mengungkapkan dirinya sendiri atas dorongan kemampuannya sendiri. Kesulitan yang mungkin terjadi dalam menulis autobiografi yang tidak berstruktur ini adalah siswa mengalami kesulitan tentang apa yang akan diceritakan dan dituliskan tentang dirinya. Dari mana dia ingin mulai menulis. Jika teknik autobiografi ini hendak digunakan untuk memahami individu tersebut, maka konselor sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang harus diperhatikan oleh konselor yaitu bahwa harus ada kepastian membuat autobiografi mempunyai manfaat untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, siswa tidak boleh dipaksakan untuk membuat autobiografi. Konselor harus lebih dahulu menjelaskan tujuan penulisan autobiografi, yaitu untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu konselor harus memberikan beberapa petunjuk mengenai cara menulis autobiografi. Misalnya urutan kejadian yang sangat penting dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu penulisan autobiografi bukanlah dimaksudkan untuk membenarkan semua sejarah hidup sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, tetapi dapat diambil judul yang sangat berkesan bagi konseli maupun siswa. Dan yang terakhir yaitu dalam menganalisis dan menginterpretasikan data autobiografi, hendaklah mencari hal-hal yang relevan dan harus mengingat keterbatasan dari teknik ini. Beberapa hal yang dapat ditulis dalam autobiografi antara lain dapat berupa yaitu yang pertama cita-cita pengalaman, yang kedua yang paling mengesankan dan perjalanan hidup. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Satyani, yaitu media pembelajaran. Dalam asesmen non-tes terdapat beberapa media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Di sini
Dapat diungkapkan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada setiap orang merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Tetapi, bila kita dapat menempatkan buku harian tersebut secara wajar, maka sangat bermanfaat untuk kepentingan pemahaman individu. Kesulitan yang pasti dialami oleh konselor jika menggunakan buku harian sebagai upaya memahami individu adalah bahwa tidak mudah seseorang dengan sukarela menyerahkan buku hariannya untuk dibaca oleh orang lain, termasuk konselor. Karena itu upaya untuk dapat memperoleh buku pribadi bukan hal yang mudah. Sering terjadi konseli yang sudah akrab pun enggan menyerahkan buku hariannya kepada konselor. Selanjutnya, yang kedua, kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Orang-orang yang telah merasa tua, yang menyadari bahwa akhir hidupnya pada suatu ketika akan tiba juga, seringkali menengok ke masa lampau, masa mudanya. Sering pula dia merindukan masa mudanya sebagai masa yang paling indah dan ingin mengalaminya kembali. Kenang-kenangan yang demikian itu dapat menjadi sumber untuk memahami individu. Hanya saja, kelemahan teknik ini seperti teknik biografis yang lain, yaitu sukar dijamin kejujuran tentang masa muda penulisnya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Berbagai sumber yang mungkin dapat ikut mengatasi suatu gejala yang sedang dihadapi dapat dipergunakan. Data masa lampau siswa akan dapat diperoleh dengan menggunakan teknik case history atau riwayat kasus. Case history menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan objektif. Data yang dikumpulkan dalam riwayat kasus antara lain meliputi: pertama, identitas konseli; kedua, pengalaman masa kanak-kanak; yang ketiga, riwayat keluarga; keempat, riwayat pendidikan; yang kelima, riwayat kesehatan; 6, perkembangan sosial; 7, hasil tes psikologi dan asesmen; 8, pengalaman kerja; 9, hobi minat, tujuan dan harapan hidup; dan yang terakhir yaitu penyelesaian pribadi dan sosial. Data yang telah diperoleh dalam riwayat kasus kemudian dianalisis dalam studi kasus. Case history atau riwayat kasus merupakan tugas administratif yang tidak mengadakan atau melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Sedangkan studi kasus merupakan interpretasi dan merupakan tugas yang memerlukan pemikiran dan pandangan yang lebih luas. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus diinterpretasi dan diterapkan diagnosis yang kemudian dipakai sebagai titik tolak pemberian bantuan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode biografis. Biografis sebagai metode untuk memahami individu mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain: pertama, data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data otentik. Kedua, data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu. Yang ketiga, data biografis yang terperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Adapun beberapa kelemahan yang terdapat pada metode biografis, yaitu: pertama, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Kedua, sumber data yang dekat dengan konseli
terutama hubungan emosional. Bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Oleh karena itu, upaya memperoleh data dengan metode biografis ini hendaknya dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, antara lain dengan membina hubungan baik atau raport dengan sumber data. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.